Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 22 November. Akibat dampak angin monsun timur laut, suhu pagi hari di beberapa wilayah kota New Taipei pada hari ini mencapai 15,8 derajat Celcius. Badan Cuaca Pusat juga mengeluarkan peringatan hujan lebat. Area pegunungan di pantai utara Keelung perlu mewaspadai longsor dan bebatuan yang jatuh. Lereng jalan raya yang berada di ruas Kangning Street di distrik Xizhi, kota New Taipei juga ambruk pada pagi ini akibat hujan berkelanjutan. Kendaraan berhati-hati saat melintas. Lereng jalan raya pada ruas Kangning Street di distrik Xizhi, kota New Taipei tiba-tiba runtuh. Bongkahan batu besar menghalangi jalur satu arah. Untungnya saat itu tidak ada kendaraan yang lewat, halte bus juga kosong. Warga setempat berspekulasi bahwa hujan deras akhir-akhir ini mungkin telah menyebabkan tanah dan bebatuan menjadi lunak. Akibat dampak angin monsun timur laut, wilayah utara masih diselimuti cuaca basah dingin. Walau suhu hari Sabtu akan naik sebentar, gelombang front awan lainnya akan tiba Senin depan dan kembali membawa masa tekanan tinggi dingin. Suhu pun akan kembali anjlok hingga mencapai yang terdingin selama musim gugur ini, yakni pada hari Rabu hingga Kamis depan. Aksi bunuh diri seorang pegawai Kementerian Ketenagakerjaan merebak menjadi skandal perundungan di tempat kerja dan kasus ini telah memanas selama berhari-hari. Sejumlah ormas hari ini melakukan unjuk rasa di depan kantor Yuan Eksekutif, menuntut agar Yuan Eksekutif melindungi keselamatan kerja pegawai negeri dan mereformasi mekanisme penanganan perundungan di kalangan pegawai negeri dan pekerja. Masyarakat baru-baru ini digemparkan kasus bunuh diri seorang pekerja Kementerian Ketenagakerjaan yang diduga dirundung atasannya. Beberapa ormas pagi ini berkumpul di depan Dewan Eksekutif untuk mengajukan 3 tuntutan, termasuk memasukkan PNS dalam jaminan UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja, melakukan legislasi perlindungan terhadap perundungan di tempat kerja, serta membuka kesempatan bagi PNS untuk membentuk serikat pekerja. 职场霸凌的申诉，它应该要法制化，它应该有法位阶的保障。昨天这个行政院长有出来跟大家道歉但是对于我们制度要怎么更改，对于相关的制度要怎么调整，完全没有倾听我们基层公务员的声音。 Ormas meminta Yuan Eksekutif untuk mereformasi mekanisme penanganan perundungan di tempat kerja. Selain memperjelas definisi perundungan di tempat kerja, menurut mereka juga perlu dibangun sistem pengaduan, penyelidikan, dan penyelesaian secara menyeluruh. 我们除了看到霸凌它的定义不清之后呢，我们可以看到它其实它的整个申诉是流于形式。 Ormas berpendapat bahwa ketidakjelasan definisi perundungan di tempat kerja serta mekanisme pengaduan dan pemulihan yang tidak memadai menjadi masalah. Sementara itu, ada legislator yang berpendapat undang-undang dapat memasukkan pakar eksternal serta mekanisme pihak ketiga. Menanggapi ini, Yuan Eksekutif mengatakan mereka akan mempelajari kelayakan penerapan mekanisme itu. Skandal perundungan yang terjadi pada MOL semakin memanas. Presiden Lai Ching-te yang berada di Kaohsiung hari ini juga menyampaikan permohonan maafnya kepada rekan-rekan dan keluarga korban. Dengan menekankan akan menyelidiki kasus ini dan menangani kasus ini secara tegas guna mengembalikan keadilan kepada almarhum. Sementara itu, permohonan pengunduran diri oleh Menteri Ketenagakerjaan He Peisan yang ditujukan kepada PM Yuan Eksekutif Cho Rong-tai juga telah disetujui kemarin. Menteri MOL He Peisan membungkuk untuk meminta maaf kepada publik saat pengumuman hasil investigasi tanggal 19. Seorang karyawan Ditjen Pengembangan Ketenagakerjaan yang diduga mengalami perundungan oleh atasannya akhirnya bunuh diri. Pengunduran diri He Peisan telah disetujui. PM Yuan Eksekutif Cho Rong-tai juga membungkuk meminta maaf kepada rekan dan keluarga almarhum. Sedangkan Kepala Divisi Utara Xie Yirong selaku oknum yang diduga melakukan perundungan di tempat kerja dipecat dari jabatannya pada hari ini. Lewat rekaman video, ia menangis dan membungkuk untuk meminta maaf kepada rekan-rekan almarhum dan masyarakat. Daftar 10 tempat wisata populer terbaru di Taiwan telah dirilis dengan Jalan Tua Lukang di Changhua menempati posisi teratas. Dalam 9 bulan pertama tahun ini saja, sebanyak 13 juta orang lebih telah mengunjungi tempat tersebut. Sementara kawasan perbelanjaan Yichong di Taichung yang berada di urutan teratas pada tahun lalu kini malah turun ke posisi ke-9. Selain itu, area wisata seperti Jalan Tua Qisan dan Pasar Malam Fengjia juga tereliminasi dari daftar. Sejumlah siswa SD berkumpul di depan kuil Tianho Lukang, sementara pengunjung memadati Jalan Tua Lukang. Ditjen Pariwisata mengumumkan 10 destinasi wisata terpopuler di Taiwan dari Januari hingga September tahun ini. Jalan Tua Lukang dan area sekitarnya berhasil menduduki peringkat pertama. Para pemilik toko mengatakan mereka memang merasakan peningkatan jumlah pengunjung sehingga tidak merasa terkejut.
鹿港好像是我们每年必访的行程。我觉得这里的人文啊，就会想过来走走。Dalam 9 bulan pertama, Jalan Tua Lukang dan area sekitarnya mencatat 13,55 juta kunjungan, tertinggi di Taiwan. Sementara kawasan perbelanjaan Ichong turun dari peringkat pertama ke ke-9, dan Jalan Tua Chisan dan Pasar Malam Fengjia tersisihkan dari daftar. Otoritas setempat percaya bahwa kekayaan budaya unik yang dimiliki Lukang adalah daya tarik utamanya. 观光客来到鹿港，都喜欢来到我们鹿港的老街，还有包括一些鹿港的一些古迹，还有一些寺庙走访，有文化有底蕴。 Pakar menekankan instansi pemerintah kini lebih cenderung mengalokasikan sumber daya ke destinasi wisata kawasan komersial, bukan lagi hanya pada wisata alam. Ini menyebabkan bertambahnya jumlah destinasi wisata. Pakar juga mengingatkan destinasi yang masuk dalam daftar untuk terus berinovasi serta menciptakan pengalaman baru agar dapat menarik wisatawan untuk kembali. Setelah kembali menguasai Afghanistan, Taliban tidak hanya menindas hak asasi wanita, namun juga mulai mengekang kebebasan bersuara dan pemikiran rakyat jelata. Pihak berwenang telah mengumumkan bahwa mereka akan menarik semua buku anti-pemerintah dan anti-Islam dari toko buku dan perpustakaan. Sementara buku-buku impor dengan konten serupa juga akan dimasukkan dalam daftar buku terlarang. Anggota Taliban berdiri di gudang bea cukai, memeriksa buku-buku impor dari Iran. Setelah lebih dari 3 tahun kembali berkuasa di Afghanistan, Taliban secara ketat menerapkan dan mengelola interpretasi hukum Islam. Sejak 3 bulan lalu, mereka mulai memeriksa isi buku impor. Toko dan perpustakaan diminta menarik semua buku yang menentang keyakinan agama, mazhab, hukum Islam, dan pemerintah, serta buku dengan gambar yang dianggap melanggar aturan. Pada Oktober, Kementerian Informasi dan Kebudayaan Afghanistan mengumumkan mereka telah mengidentifikasi 400 buku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Afghanistan. Sebagian besar diantaranya dikumpulkan dari pasar. Bahkan, karya mantan Menteri Pendidikan Afghanistan yang membahas Afghanistan dari perspektif Asia Barat juga dianggap sebagai propaganda negatif dan dilarang beredar. کتابایی میگن که درباره توهینات به دین به فرهنگ افغانستان به نظام افغانستان که توهین کنه اینا ممنوعه میگم نیارین. Seorang penerbit mengungkapkan bahwa meskipun pemerintahan Afghanistan sebelumnya juga memiliki sejumlah kekurangan, namun setidaknya masih ada kebebasan berbicara. Dengan banyaknya tindakan sensor oleh Taliban saat ini, mereka jadi kesulitan mencari nafkah, dan perasaan takut pun menyebar ke seluruh masyarakat. Pemirsa, sekian Warta Berita PTS. Terima kasih.